Seputar sholat Jumat, bolehkah sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah wudhu ketika khutbah Jumat sudah dimulai, sementara posisi kita baru datang ke masjid? Yang boleh hanya 2 rakaat, Anda pilih tahiyat masjid atau sholat sunnah yang lainnya yang disunnahkan. Wudhu kah, ya, sholat tahiyat masjid kah, atau sholat wudhunya, ya, ini dibolehkan, dipilih salah satunya. Yang jelas Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah melihat ada seorang sahabat masuk ke masjid, beliau sudah di mimbar. Orang itu mau duduk, kata Nabi SAW, sholatlah dulu dan ringankan sholatmu, diringankan 2 rakaat saja. Yang saran saya tentu diniatkan tahiyat masjid, karena umumnya pendapat ulama mengatakan yang disunnahkan adalah tahiyat masjid. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gunadi Buya dari Cirebon Girang, mau nanya ini tentang pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Terus terang saya kalau datang ke masjid sholat Jumat karena saya bekerja itu agak sedikit terlambat. Menurut syariat seharusnya saya seperti apa melaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu atau mendengarkan langsung khutbah apabila khotibnya sudah berkhutbah gitu, Ustaz. Bu ya, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah sholat Jumat. Jadi tahiyatul masjid di dalam sholat Jumat, kalau kita baru datang berbeda dengan yang sudah datang. Kalau sudah duduk lama di situ, kemudian khotib naik, tidak perlu kita melakukan sholat apapun. Tapi kalau kita baru datang, perintah dari Nabi, kita tahu kalau ahdukum masjid falyusarrik ataini khafifataini. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi kalau kita masuk masjid ada perintah Nabi, hendaknya kita melakukan 2 sholat rakaat ringan, tahiyatul masjid. Nah, pertanyaan ini sangat wajar di saat sekarang ini sudah berbaur di Indonesia bukan saja orang berpegang kepada madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau Anda bertanya tentang madhab jumhur masyarakat Indonesia yang masyarakatnya adalah madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka ketahuilah kalau kita datang terlambat, khotib sudah khutbah, maka kalau kita masuk masjid disunnahkan untuk melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid yang ringan, 2 saja, jangan lebih. 2 rakaat yang ringan khafifataini. Kecuali ada orang yang sudah kenal madhabnya Imam Abu Hanifah atau riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah mengatakan masuk masjid nggak usah, karena kita punya kewajiban untuk dengar khutbah, langsung saja duduk. Ini juga pernah menjadikan heran seorang pejabat. Dulu dia seorang menteri, pejabat pemerintah, namanya Ibnu Hazm, orang alim besar, Ibnu Hazm. Jadi pejabat langsung hijrah menjadi seorang alim gara-gara sholat tahiyatul masjid. Suatu ketika Ibnu Hazm, anggap saja pemuda, anak muda yang jadi menteri saat ini, datang ke masjid. Datang ke masjid dia langsung duduk. Diisyaratkan sama orang, suruh sholat 2, atau setelahnya baru ditegur, kenapa kamu datang kok tidak sholat 2 rakaat, kok langsung duduk saja? Oh begitu ya, jadi 2 rakaat, iya. Baru Jumat berikutnya dia masuk ke masjid terlambat, langsung sholat 2 rakaat. Setelah sholat ditegur, kenapa kamu sholat 2 rakaat? Yang ngomong ustadz juga, nih gimana sih? Bingung nih. Lah, kemarin saya duduk nggak boleh, sekarang saya sholat nggak boleh. Ada apa ini? Itu penasaran, ada apa dengan fikih Islami ini? Ternyata setelah itu belajar, oh khilaf di antara ulama. Yang satu Hanafi, yang satu Syafi'i gitu ya. Makanya ini. Nah kalau di Indonesia itu negur dengan cara madhab Hanafi salah. Kalau kita negur dengan madhab Syafi'i baru benar, karena masyarakat kita Indonesia di mana-mana kita kenal kitab kecil Fathul Qorib kayak gitu, Safinatun Najah. Ya ini. Jadi itu adalah khilaf di antara ulama. Jadi hendaknya kita tetap patuh dengan madhab Syafi'i yang hujahnya adalah dalil hadis Nabi SAW tadi. Kalau masuk masjid hendaknya kita melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Ini nggak ada pengecualian, biarpun khotib lagi berbicara, khutbah. Kemudian madhab lain pun yang mengatakan lebih baik duduk itu juga punya hujah. Madhab Abu Hanifah itu punya hujah, ya bukan hujah mereka ulama besar kok. Cuman kita berbicara dalam irama patuh, kita bukan bukan mujtahid. Sudah kalau kita ikut Imam Syafi'i dan hujahnya juga ada hadisnya, ikuti. Nggak usah mencaci nanti. Yang nggak tahiyatan ya mungkin males gitu saja deh, gitu. Nggak usah disalah-salahkan. Yang benar adalah pakai tahiyatul masjid, yang nggak memakai adalah salah mutlak. Ya nggak benar. Bukan urusan kayak tadi. Kalau tadi memang mutlak harus salah yang kami sampaikan. Kalau ini khilaf.
Kalau tentang sifat Nabi, Nabi maksum semuanya tidak ada khilaf itu. Siapa Nabi yang dari surga ini adalah nggak ada khilaf di sini. Kalau masalah ini boleh khilaf. Wah ya sudahlah, yang nggak mau tahiyatul masjid ya mungkin males. Nggak tahiyatan juga nggak dosa kok. Nggak usah ribut, nggak usah saling caci maki, kunut dan sebagainya. Nggak usah caci maki dalam hal itu. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jemaah datang terlambat, langsung sholat sunat. Sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak Pak Ustadz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik. Saya paham, orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sedang khutbah 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk, langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi, "Sholli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat, dia duduk, Nabi suruh berdiri, salat 2 rakaat, habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah salat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh, "Qum," berdiri, "Sholli raka'ataini," salat sunat 2 rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah salat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, kau pulang, enggak usah kau sholat lagi. Itu menunjukkan sholat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya enggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, Mas, Bang, itu udah azan sholat Jumat, kamu enggak berangkat? Suatu ketika masuk seorang laki-laki, Nabi sedang khutbah, dan ketika dia mau duduk Nabi suruh qum. Itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Ini udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nantang namanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong taruh di atas meja Ustadz. Panitia ya akhi, jazakallah. Ayo taruh. Ya. Untuk Jumatan, adakah rawatib atau qabliyah zuhur? Saat khatib bicara, makmum telat, boleh salat tahiyatul masjid. Taib. Dalam konteks ini,
Jumat, teman-teman sekalian, ada dua penilaian di kalangan para ulama. Dan ini sudah tuntas sebetulnya. Pembahasan ini sudah tuntas. Yang pertama, ada dipahami bahwa Jumat itu pengganti zuhur. Diselesai. Jadi ketika menunaikan Jumat, tidak ada zuhur. Paham ya? Nah, ketika pengganti daripada zuhur, maka hukum-hukum turunan zuhur itu kemudian dibedakan dengan hukum-hukum Jumat. Misal, zuhur 4 rakaat, Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur tidak ada kultum, tidak ada khutbah, maka Jumat ada khutbahnya. Zuhur punya qobliyah di sini, maka Jumat diikat dengan keadaan khutbahnya. Begitu khatib naik ke atas mimbar. Kalau khatib sudah ada naik ke atas mimbar, maka semua jamaah diam. Maka bagian pertama ini, para ulama kemudian mengikat hukum, bagian pertama tidak dianjurkan atau tidak kemudian disebutkan jadi sholat sunnah setelah adzan berkumandang pada Jumat saat khatib naik ke atas mimbar dengan mengucapkan salam. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda sudah masuk di situ, kemudian Anda duduk, ya, misal dalam konteks setelah Anda tahiyatul masjid, kemudian Anda duduk, setelah itu khatib naik ke atas mimbar, alhamdulillah, mengucapkan assalamualaikum, kemudian adzan dikumandangkan. Adzan ini pembuka Jumat, bukan pembuka salat qabliyah, karena telah diikat dengan ketentuan khutbah. Anda dengarkan, begitu khatib kemudian naik khutbah, maka Anda tidak salat kembali. Tugas Anda mendengarkan. Ansitu wasma'u. Ansitnya diam, tidak bergerak. Wasma'u fokus untuk mendengarkan. Jadi tidak ada gerakan-gerakan lain, termasuk gambaran-gambaran salat dan semacamnya. Karena itulah kemudian sifat sunnah qobliyahnya, kemudian ini yang paling menarik, spesial untuk Jumat, dihadirkan dengan nama yang sangat indah, namanya salatul intidhar. Salat intidhar ini salat menunggu waktu pada masuk Jumatnya, menunggu khatib naik ke atas mimbar, dan dilakukan tanpa batas. Kalau qabliyah zuhur 4 rakaat ini nggak ada batas. 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, sampai khatib naik ke atas mimbar. Di pendapat yang pertama mengatakan qabliyahnya dialihkan kepada intidhar, salat menunggu khatib naik ke atas mimbar. Batasannya tidak ada batas, silahkan, tidak ada masalah. 2, 2, 2, 2, 2, 2, mau sampai 10, 12, dan seterusnya. Ketika imam naik, khatib naik ke atas mimbar, Anda berhenti salat, dengarkan. Adzan selesai, khatib langsung berkhutbah. Paham? Dan tidak ada salat di situ. Yang kedua kemudian menyampaikan, ya Jumat itu kan pengganti zuhur. Maka hukum zuhur yang fardunya berganti ke Jumat. Tapi karena waktunya bersamaan, hukum qobliyahnya tetap ada. Ini pendapat yang kedua. Tapi saya, walaupun saya tidak mengingkari teman-teman yang ini, tapi saya cenderung kurang sepakat dengan yang kedua ini. Cenderung kurang sepakat. Ya? Di mana letak kurang sepakatnya? Karena memang karena sudah khatib naik ke atas mimbar, dalil-dalil yang menguatkan itu diam. Diam, menyimak. Kecuali kasus yang pernah muncul. Pada seorang bernama Sulaik, ya, Al-Ghatafani. Sulaik datang saat Nabi sedang berkhutbah. Saat sedang berkhutbah dia datang. Kemudian langsung duduk. Nabi mengeluarkan kalimat, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau seorang kan kamu salat 2 rakaat baru kemudian duduk. Posisinya datang dalam Nabi sedang berkhutbah. Maka secara tekstual, sebagian ulama mengatakan boleh ketika seorang datang, dia sedang khutbah, dia salat 2 rakaat, dan ini yang digunakan oleh sebagian teman-teman para ulama menyampaikan boleh 2 rakaat untuk mengambil sifat zuhurnya, mengambil qobliyahnya saat khatib sedang berkhutbah dengan mengambil keutamaan hadis yang tadi disampaikan. Tapi ulama Malikiyah kemudian merinci. Kata ulama Malikiyah, hadis itu ketika disampaikan oleh Nabi bukan ingin menunjukkan keutamaan tahiyatul masjid, tapi ingin menunjukkan keutamaan yang kedua. Apa itu? Ingin menunjuk ada orang baru datang ke sini, belum tahu hukum masjid. Tetapi yang diutamakan itu duduk sebetulnya. Tapi karena ini orang baru, dia belum tahu hukum. Dan masyarakat diminta untuk mengenalinya. Karena orang Madinah tahu, ketika masuk masjid, sholat, baru duduk. Orang ini orang asing. Nabi ingin menunjukkan pada khalayak, ini ada orang asing, tamu kita. Tolong nanti lihat siapa dia, kebutuhannya apa, bantu dia. Makanya tidak pernah orang ada datang ke masjid Nabi, kecuali selesai urusannya. Dikenali siapa dia, datang dari mana, dibantu. Tidak punya makanan, pulang dapat makanan. Maaf, kehausan, pulang dapat minuman, dan sebagainya. Di hadis yang pertama tadi, tentang datang saat Jumat, dinilai oleh ulama Malikiyah, ini bukan hadis menunjuk tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid punya hadis turunan yang lainnya. Ini hadis ingin menunjukkan pada kita, untuk saling berbagi dan mengenali siapapun yang hadir di sekitaran kita. Itu poinnya. Dari dua ini, mana yang kemudian Anda ingin pilih, silahkan. Kalau ingin ikut yang pertama, berarti Anda duduk. Saat khatib kemudian berkhutbah, Anda duduk, simak dan dengarkan dengan baik. Dan ini yang saya pilih. Tapi kalau Anda misalnya ingat pilihan yang kedua, maka saya pun tidak bisa memaksakan. Karena Anda punya landasan dalil yang disampaikan oleh pendekatan para ulama yang lainnya. Jelas sampai sini? Kalau Anda tanya pilihan saya, maka pilihan saya duduk, saya tidak tunaikan sholat 2 rakaat. Tapi saya duduk, saya dengarkan khutbah, karena dalil-dalil lebih kuat menunjuk ke arah itu. Paham? Tayyib. Yang ketiga, ini yang jarang banyak diketahui. Azan 2 kali.
pada zamannya khususnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di saat itu terjadi perluasan, orang banyak masuk Islam. Kemudian setelah orang banyak masuk Islam, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Menyebar, belum ada speaker seperti sekarang. Begitu adzan tidak terjangkau pada yang lain suaranya. Tahu-tahu ada yang datang ternyata sudah terlambat, padahal ingin cepat-cepat. Makanya Umar mengatakan, ini bagus sekali. Adzan 2 kali. Adzan pertama mengingatkan orang-orang, adzan kedua menunjukkan waktu sholat telah tiba. Tapi banyak yang kadang-kadang, ini yang paling unik ya, banyak yang tidak memahami secara detil bahwa adzan 2 kali ini, adzan pertamanya tidak tepat dilakukan pada saat waktu sholat tiba. Misal, sekarang zuhur jam berapa? Baik. Kita ambil pertengahan 11.57 misal. Baik ya, misal 11.57. Misal itu bagus sekali ya. Setiap kajian saya harapkan matikan aja waktu salatnya ya. Supaya bisa kelihatan. Ya jangan kalah sama singa laut. Sini 11.57. Fokus. Adzannya 11.57. Zuhur masuk 11.57. Maka adzan yang pertama itu enggak pas 11.57. Adzannya 15 menit sebelumnya. 15 menit. Jadi kalau kita ambil misalnya kurangi 15 berapa? 11.42. Dia adzan. Adzan yang pertama ini bukan adzan tiba waktu sholat. Tapi adzan memberitahu bahwa waktu Jumat akan segera tiba. Cepat siap-siap. Cepat siap-siap. Sama persis dengan kejadian waktu subuh. Subuh belum kedengaran, ingin memberitahu kepada mereka siap-siap. Adzannya bukan saat waktu subuh tiba. Makanya saat Anda ke Madinah sekarang, subuh kan 2 kali kan? Awas, jangan terlampau soleh. Pada saat adzan yang pertama, jangan dulu salat subuh. Karena itu belum masuk waktu subuh. Ini sering kejadian. Begitu adzan, aduh saya terlambat, sholat dia di situ. Tiba-tiba adzan lagi. Loh kok adzan lagi? Karena yang pertama ternyata itu adzan mengingatkan Anda untuk siap-siap sholat subuh. Pada waktu yang keduanya itulah adzan subuh. Sama, Jumat juga demikian. Begitu adzan yang pertama, silahkan cek. Anda ke Mekah misalnya. Itu belum tiba waktu Jumatnya, waktu zuhurnya, sudah adzan dia. Karena siap-siap mengingatkan yang tawaf siap-siap. Yang sa'i siap-siap, khutbah akan segera dimulai. Masuk 11.57, naik khatib ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas. Kalau ada orang sholat, antara jeda ini ke sini, itu sebetulnya bukan sholat qobliyah. Karena adzan untuk sholat belum dimulai. Sholat yang ditunaikan tetap sholat intidhar, menunggu khatib naik ke atas mimbarnya. Itu poinnya. Ya, paham ya? Di dulu adzan 2 kali itu karena belum ada speaker. Ingatkan. Ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berdasar kepada illatnya, sebabnya. Kalau sebabnya hilang, itu boleh hilang perangkatnya. Misal, dulu adzan 2 kali nggak ada speaker, sekarang ada speaker. Begitu kedengaran misalnya, itu boleh. Anda sekali adzan pun cukup. Begitu masuk kepada waktu sholat, Allahu Akbar cukup. Kalau ingin jadikan 2 kali sebagai peringatan, ya tidak ada masalah. Silakan saja sepanjang bermanfaat bagi masyarakatnya. Paham ya? Taib. Jadi, kalau Anda tanya saya, dua-duanya ada landasan, tapi mana yang paling kuat? Kalau saya cenderung pribadi memilih untuk fokus mendengarkan khatib, tidak menunaikan qabliyah, dan qabliyahnya diawalkan kepada intidhar. Persoalannya kenapa seringkali ada yang terlambat datang, sehingga intidhar tidak kebagian. Ya? Dan alasan yang kedua, semakin banyak orang datang terlambat, semakin mengganggu khatib untuk menunaikan khutbahnya. Begitu mau ditutup, datang lagi. Begitu mau ditutup, datang lagi. Masya Allah. Akhirnya karena sering mengakomodir orang datang, disitulah kemudian tidak sempurna keadaan khutbahnya. Allah Ta'ala